Kita mau melihat videonya. Ini kan hanya gambar. Sekarang kita mau melihat video tentang orang ini. Ini bukan karangan, bukan. Ini nyata. Jadi ketika kita melihat video tadi, sebenarnya kita melihat yang nyata. Sama dengan sekarang ini, saya melihat orang-orang hebat yang ada di tempat ini. Ini nyata. Sama dengan bahwa kita sekarang ini ada di sini. Ini nyata. Kita atau orang lain ada yang sering nonton sinetron. Ada kisah yang dimainkan di sana. Mungkin kisah berantem dan seterusnya lah. Soal rumah tangga. Kalau sinetron itu nyata tidak? Hah? Nggak nyata, itu sandiwara. Tapi menarik. Meskipun itu sandiwara, tapi orang melihat dengan hati. Sehingga ketika menyedihkan, yang nonton nangis atau tidak? Mewek enggak? Iya. Padahal itu hanya sandiwara. Nah, tadi yang kita lihat itu nyata. Nyata. Maka sayang kalau yang nyata ini, apalagi ini bagus, kok tidak kita masukkan dalam hati. Yang bagus dan nyata sungguh baik kalau dimasukkan dalam hati dan kita dengar hati kita berbicara apa. Kembali ke laptop. Ketika melihat video tadi, apa yang ada dalam hati kita? Suara hati kita berkata apa? Silahkan. Ibu, karena paling depan pasti paling jelas. Tentunya merasa terharu dan bangga. Di balik kekurangan juga punya kelebihan. Kita sebagai orang yang dikasih kesehatan normal harus lebih ngasih semangat dan bisa merangkul, menghiburnya supaya dia lebih semangat dan semangat lagi. Silakan. Apa depan kan lihatnya paling jelas. Nah, silakan, Bu. Ya, meskipun kita punya keterbatasan, kita jangan merasa malu atau minder. Kita renungkan apa yang dikatakan. Jangan merasa kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu punya tangan, kamu punya kaki. Orang yang punya tangan, punya kaki bisa berbuat banyak. Jangan pernah merasa nggak bisa berbuat apa-apa. Awalnya orang tadi merasa jatuh, merasa sedih. Saya belum siap untuk menerima bahwa saya seperti ini, bahwa saya nggak punya tangan dan kaki, dan ini sampai mati saya belum siap. Orang bisa mengatakan saya belum siap menjadi orang tua karena ekonominya belum cukup. Saya belum siap menjadi anak. Kalau bicara mengenai belum siap, kapanpun orang bisa mengatakan seperti itu kan. Ketika orang itu sadar akan keterbatasannya, ketika orang itu sadar akan ketidakmampuannya, orang boleh-boleh saja dan kita bisa mengerti kalau mengatakan saya belum siap. Yang kita tonton tadi awalnya seperti itu. Maka kan dia mengatakan saya minder.
Saya malu karena setiap kali ketemu orang lain memandang saya dari atas sampai bawah, gak punya tangan, gak punya kaki. Sehari-hari setiap kali ketemu orang lain seperti itu. Maka bisa dimengerti, saya belum siap dengan keadaan ini. Itu awalnya, itu tangga pertama. Jadi tangga pertama, trap pertama, melihatnya secara negatif. Apapun kalau dilihat dengan menggunakan kacamata negatif, pasti yang muncul juga perasaan negatif. Orang dapat arisan 50.000 kalau dilihatnya secara negatif, pada akhirnya juga akan menghasilkan perasaan yang negatif, kurang. Dapat arisan 100.000 kalau dilihatnya secara negatif, ya tetap saja negatif yang muncul, kurang. Apapun kalau dilihatnya secara negatif, pasti kemudian yang muncul juga perasaan negatif, saya nggak siap dan seterusnya. Tapi ini tangga 1, bisa dimengerti, ini nyata. Jadi kita jangan hanya melihat hebatnya, kita lihat perjalanannya. Awalnya seperti itu, tapi orang ini kemudian meskipun susah tapi berjuang. Orang ini yang selalu dihayati dalam hidupnya adalah jangan pernah menyerah dengan keterbatasan. Itu yang selalu dihidupi. Jangan pernah menyerah dengan keterbatasan. Dan nomor 1 supaya kita nggak menyerah adalah kita harus bersyukur. Tadi kan dia mengatakan seperti itu. Kita harus bersyukur. Kalau orang itu bersyukur, maka dia bisa melihat, pasti keterbatasan saya ini juga bisa melahirkan sesuatu yang bagus. Kalau anak mendapatkan nilai merah total, mungkin awalnya nggak menerima, tapi kita bisa saja kemudian menjadikan ini sebagai bahan untuk bersyukur. Syukur, karena ini menjadi peringatan untuk belajar lebih baik. Dan orang tua juga mendapatkan peringatan untuk mendampingi lebih baik. Jadi keterbatasan, nilai merah bahkan itu sebenarnya juga bisa menjadi bahan untuk bersyukur. Kekurangan itu sebenarnya juga bisa menjadi bahan untuk bersyukur. Karena di balik itu sebenarnya ada pesan mulia supaya menjadi lebih baik. Dan inilah yang dihayati oleh orang tadi. Maka dia akhirnya melihatnya adalah keterbatasan itu menjadi peluang. Keterbatasan itu justru menyemangati. Orang itu sebelumnya nggak terpikirkan, tadi mengatakan, saya nggak bisa membayangkan mengenai menjadi suami, mengenai menjadi orang yang mendapat pekerjaan, yang bisa berkeluarga, punya anak dan seterusnya. Sebelumnya nggak pernah berpikir seperti itu. Tapi ternyata yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan akhirnya menjadi kenyataan. Mengapa? 1, bersyukur karena yakin bahwa di balik keterbatasan ada sesuatu yang bagus yang sebenarnya ditawarkan, dan orang itu berjuang betul. Jadi orang tadi berjuang betul sehingga meskipun seperti itu pada akhirnya dia bisa menjadi orang tua yang punya istri, punya anak, punya pekerjaan, dan seterusnya. Bermula dari itu. Ini nyata. Dan ini sebenarnya juga bisa terjadi dalam diri kita. Barangkali di dalam dampingi anak kita banyak mengeluhnya. Wah, anak-anak sekarang itu susah. Ada begitu banyak yang bisa menjadi bahan mengeluh. Nggak apa-apa, bisa dimengerti. Tapi kita hayati, itu tangga pertama. Itu tangga pertama.
Kita harus lanjut dari yang kita alami sebagai bahan mengeluh lalu bahan bersyukur, karena kita percaya di balik ini ada yang positif. Nah, jadi pesan dari ini yang bisa kita lihat itu adalah itu. Jadi gak usah minder, gak usah merasa malu dengan segala macam keterbatasan, karena pada dasarnya di balik keterbatasan itu sebenarnya juga ada penyemangat yang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Ini contoh yang sangat ekstrim dan nyata. Itu biar terjadi dalam diri kita, bisa terjadi dalam diri anak.